Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita kembali, yaitu pembelajaran tematik. Yang kita pelajari hari ini adalah tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Anak-anak yang solihah, siapkan dirinya, fokus dan konsentrasi. Disimak pembelajaran hari ini dengan baik. Ustazah doakan semoga anak-anak solihah mudah memahami pembelajaran hari ini. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, sila ketiga Pancasila. Yang kedua, makna simbol ketiga Pancasila. Yang ketiga, sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan bunyi sila ketiga Pancasila. Yang kedua, memahami makna simbol ketiga Pancasila. Yang ketiga, mengetahui sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Dan yang keempat, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kita masuk materi pertama, sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah anak-anak solihah bunyi sila ketiga Pancasila? Kita sebutkan bersama-sama. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Bagus. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui dari sila ketiga Pancasila adalah simbol. Simbol disebut juga dengan lambang. Apa lambang sila ketiga Pancasila? Kita sebutkan bersama-sama. Iya, pohon beringin. Ini adalah gambar simbol sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Apa makna simbol sila ketiga Pancasila? Makna simbol sila ketiga Pancasila adalah keanekaragaman. Lanjut. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air. Bagaimana kita membuktikan kalau kita cinta tanah air? Nah, sikap yang kita lakukan membuktikan kita cinta tanah air adalah memakai produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri, bangga terhadap buatan dalam negeri. Jadi anak-anak ustazah tidak perlu belanja ke luar negeri, beli pakaian ke luar negeri. Nah, pakailah buatan produk sendiri. Kemudian jaga fasilitas negara kita. Misalnya, tidak merusak jalan, tidak merusak tempat umum, pasar, dan lainnya. Itu membuktikan kita cinta tanah air. Kemudian, membela negara kita. Jika negara kita dimusuhi atau dirusak oleh negara lain, maka kita harus membela negara kita. Berikutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, karena kita yang beraneka ragam di Indonesia, nah kita harus tetap bersatu. Atau sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, harus tetap satu. Jadi meskipun berbeda suku bangsa, berbeda agama,
berbeda kebudayaan, berbeda bahasa daerah, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Berikutnya, meningkatkan kerjasama. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas atau piket kelas, atau gotong royong di lingkungan sekitar, atau lagi kerja bakti membersihkan rumah. Sekarang kita bahas sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama itu membahas tentang ketuhanan. Jadi, berhubung dengan sikap-sikap yang sesuai dengan ketuhanan. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, menghormati agama lain. Dan banyak lagi sila yang sesuai dengan sila pertama. Misalnya, berdoa sebelum belajar, bersyukur, beribadah, berzikir, menghormati tempat ibadah agama lain, menghormati teman yang sedang beribadah. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jujur, bermain dengan sportif, masih sikap yang sesuai dengan sila pertama. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, berbagi makanan kepada teman. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, melakukan donor darah. Tidak membeda-bedakan teman. Menolong masyarakat yang terkena musibah. Menolong tetangga, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bergotong royong memperbaiki jembatan. Yang kedua, membersihkan kelas bersama. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang pertama, bermusyawarah menentukan ketua kelas. Bisa juga menentukan ketua RT, ketua RW, atau menentukan tempat wisata yang akan dituju. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai keputusan bersama, menghargai dan melaksanakan hasil musyawarah. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama, berbagi dengan adil. Yang kedua, tidak main hakim sendiri. Yang ketiga, mengantri dengan tertib. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan anak-anak ustazah yang sudah menyimak dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada anak ustazah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.